sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali kepada seluruh peserta Simposium Temu Ilmiah Penyakit Dalam 2021. Hadirin peserta simposium yang terhormat, simposium ke-10 kita pada pagi hari ini akan mengangkat tema Hematologi ITP dengan moderator Dr. Yeni Dian Andayani, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, dan pembicara Dr. Erti Sundarita, spesialis penyakit dalam, dengan judul Overview and Management of ITP. Dr. Mediarti, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, dengan judul The Role of L-Thrombopac in Management of ITP. Dr. Norman Jamaluddin, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, dengan judul Case Experience in Using of L-Thrombopac. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Yeni Dian Andayani, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, lahir di Palembang 25 Desember 1961, saat ini merupakan staf divisi hemato-onkologi medik Departemen Penyakit Dalam FK Unsri RSMH Palembang. Pendidikan S1 Dokter Umum di FK Unsri, TMT 1988, Internis FK Unsri, TMT 2000, Pendidikan Konsultan Hemato-Onkologi Medik, FKUI, TMT 2008. Dan saat ini merupakan kandidat doktor pendidikan S3 Biomedik Universitas Sriwijaya. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, kepada moderator yang terhormat Dr. Yeni Dian Andayani, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, kami persilahkan. Bismillah. Terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan kepada saya untuk memimpin atau memandu acara simposium pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Simposium yang 10 pada hari ini itu mengangkat tema mengenai hematologi ITP, di mana sudah ada 3 pembicara, yaitu Dr. Erti Sundari SPPD, Dr. Mediarti SPPD KHOM, dan Dr. Norman Jamaluddin spesialis penyakit dalam KHOM. Acara ini adalah berkat kerjasama antara PAP di cabang Sumatera Selatan dengan PT Novartis Indonesia. Juga kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang sampai hari ketiga ini masih tetap setia untuk mengikuti acara simposium Temu Ilmiah Penyakit Dalam 2021. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita persilakan kepada pembicara yang pertama, Dr. Erti Sundarita SPPD, di mana CV dari Dr. Erti ini, dia lahirnya di Palembang 28 Maret 1984. Saat ini Dr. Erti sedang menjalani pendidikan spesialis 2 hematologi onkologi medik di FK Unsri Palembang mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Ada Dr. Erti, kami persilakan.
Baiklah, terima kasih Dr. Yeni atas perkenalannya. Beliau adalah salah satu guru saya dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan panitia dan guru-guru saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pertama pada Simposium 10 pada hari ini. Izin share screen. Ini adalah topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah tentang overview and management of immune thrombocytopenia. Jadi ini adalah outline pembicaraan hari ini, dimulai dari introduction dan akan saya tutup dengan take home message. Sebagai introduction, pada saat ini untuk tata laksana immune thrombocytopenia kita menggunakan guideline yang terbaru dari ASH 2019. Setelah guideline terdahulu dari tahun 2011 sudah direvisi dengan berbagai perubahan, misalnya dalam hal tata laksana dan cut off jumlah platelet yang harus diberikan tata laksana atau diobservasi. Untuk pertama adalah kita dulu mengetahui bahwa ITP itu merupakan idiopatik thrombocytopenia purpura karena mekanismenya belum diketahui atau idiopatik, ditandai dengan tanda trombosit yang turun kurang dari 100.000 dan manifestasi klinis purpura. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ternyata penyakit ini diakibatkan adalah suatu penyakit yang sifatnya autoimun sehingga istilah idiopatik thrombocytopenia purpura berubah menjadi immune thrombocytopenia. Jadi mekanismenya karena mekanisme imun ditandai dengan penurunan dari jumlah trombosit. Sehingga dicirikan penyakit ini adalah suatu kelainan ditandai dengan jumlah trombosit pada perifer dan pada daerah perifer yang rendah. Jadi jumlahnya kurang dari 100.000, sifatnya bisa transien ataupun bisa persisten, tetapi tidak ada abnormalitas atau tidak ada kelainan pada lineage eritroid, mieloid maupun limfoid. Jadi murni hanya trombositnya saja yang mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan daripada destruction dari jumlah peningkatan dari destruksi dari trombosit serta adanya penurunan daripada produksi trombosit itu sendiri. Insidennya sebenarnya penyakit ini adalah suatu penyakit yang rare atau jarang, tetapi insidennya dapat berbeda berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia. Berdasarkan gender, pada usia yang lebih muda, wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi pada usia remaja dan hingga tua, wanita itu sama dengan laki-laki insidennya. Sedangkan pada usia anak-anak 2-5 tahun, anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Sedangkan kalau kita lihat insiden berdasarkan usia, dapat kita lihat bahwa penyakit ini bisa muncul pada usia apapun, jadi dari anak-anak, kemudian dewasa muda hingga tua juga bisa muncul, dengan peak incidence-nya pada usia 2-4 tahun, kemudian pada dewasa muda dan pada usia tua juga cenderung mengalami insiden yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 65 tahun insidennya akan meningkat. Mengapa kita penting mengetahui insidennya? Karena kalau kita lihat dihubungkan dengan status remisi, pada usia yang muda, usia 1-6 tahun, ada kemungkinan mengalami remisi spontan 67%. Usia yang cenderung lebih muda juga 62%, pada 10-20 tahun penderita itu bisa mengalami remisi spontan, tetapi remisi spontan akan turun menjadi lebih rendah hingga 20-45% pada orang dewasa atau usia tua. Jadi dapat kita lihat bahwa perbedaan insidens ini pun menunjukkan adanya perbedaan pada status remisi spontannya. Ini adalah etiopatogenesis. Kita pertama harus mengetahui dulu mekanisme daripada trombosit yang normal. Jadi untuk pembentukan trombosit kita diawali dari adanya suatu endogen trombopoietin yang dihasilkan terutama sebagian besar di hati dan sebagian kecil di paru-paru. Hal ini kemudian trombopoietin ini akan menyebabkan terjadinya maturasi dari prekursor megakaryosit menjadi megakaryosit yang matang, yang kemudian akan menghasilkan trombosit yang matur. Trombosit yang matur ini akan bersirkulasi di dalam pembuluh darah dan di dalam darah perifer dengan lifespan sekitar 7 hingga 10 hari, dan bila dia sudah mengalami sudah waktunya di clearance akan dilakukan destruksi pada lien atau sebagai organ reticuloendothelial system. Dan kita ketahui juga bersama bahwa trombosit memiliki peranan penting pada hemostasis primer, jadi dalam hal perdarahan, dalam menghentikan perdarahan, membentuk sumbat trombosit, ini adalah mekanisme yang utama sekali fungsi daripada trombosit, sehingga apabila jumlahnya turun atau fungsinya mengalami kelainan, otomatis mudah akan terjadi bleeding atau perdarahan. Sekarang bagaimana yang terjadi pada ITP? Ini adalah patogenesis dari ITP. Dia terdiri dari 3 mekanisme utama, dimulai dengan disregulasi daripada sistem imun, diikuti dengan penurunan daripada atau terhambatnya produksi dari trombosit, dan yang terakhir adalah peningkatan dari destruksi dari trombosit itu sendiri. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa definisinya itu adalah suatu penyakit autoimun, maka trigger imun menyebabkan suatu
lingkungan yang sifatnya proinflamatori. Dia bisa melibatkan dua jalur yang melibatkan autoantibody dan jalur yang melibatkan sel T sitotoksik. Jalur yang melibatkan autoantibody ini menyebabkan ketidakseimbangan dari atau disregulasi dari T helper dan menyebabkan sel B itu menjadi lebih reaktif dan menghasilkan autoantibody. Jadi autoantibody yang dihasilkan ini mengenali antigen yang spesifik pada permukaan, baik pada platelet yang sudah matang maupun pada progenitornya pada permukaan dari megakariosit. Akibatnya terjadilah penurunan produksi daripada trombosit. Kemudian terhadap platelet yang sudah matur pun, trombosit ini autoantibodinya akan berikatan dengan antigen pada permukaan trombosit yang sudah matur, dan hal ini dikenali oleh sistem imun kita, sehingga makrofag datang ke trombosit yang matur dan dimakan atau istilahnya difagosit, menyebabkan terjadinya penurunan atau reduksi daripada jumlah trombosit yang sudah matur di perifer. Sedangkan pada jalur sel T sitotoksik, rekrutmen daripada sel T sitotoksik menuju bone marrow menyebabkan kerusakan pada progenitor megakariositnya. Jadi sebelum menjadi megakariosit matur pun di progenitornya sudah istilahnya sudah diganggu oleh sel T sitotoksik, baik pada progenitornya maupun pada megakariosit matur itu diganggu oleh sel T sitotoksik, dilisis oleh sel T sitotoksik, sehingga induk utama yang harusnya memproduksi trombosit ini menjadi lisis, menjadi hancur, akibatnya trombosit matur tidak bisa diproduksi. Dan begitu juga pada trombosit yang sudah matur di daerah perifer oleh sel T sitotoksik juga dilakukan autolisis, jadi lisis langsung tanpa melibatkan makrofag, sehingga resultnya adalah penurunan daripada jumlah trombosit. Beberapa pengobatan yang sudah dikembangkan untuk terapi ITP ini adalah terapi yang sifatnya sistemik seperti kortikosteroid. Dia akan menghambat sel T maupun sel B, kemudian anti-CD20 sebagai terapi target yang menghambat sel B, dan splenektomi, terapi bedah yang terakhir untuk menurunkan tingkat sekuestrasi daripada trombosit. Dan ada juga terapi target berupa trombopoietin reseptor agonis, di mana dia akan membantu megakariosit di sini untuk memproduksi megakariosit lebih banyak. Ini akan disampaikan oleh guru saya, Dr. Mediarti, pada sesi yang kedua. Dan pada bagian yang paling hilir yang dapat kita berikan treatment ITP adalah untuk menghambat kerja dari makrofag, melisiskan dari platelet yang matur adalah dengan splenektomi. Kortikosteroid, fosfatamitinib ini merupakan terapi target yang sudah disetujui di beberapa guideline digunakan, dan IVIG merupakan terapi terpilih untuk pasien dengan terutama pada kehamilan yang tidak merespon terhadap pemberian kortikosteroid. Klasifikasinya bisa berdasarkan etiologi, jadi primary ITP adalah 80% dari keseluruhan kasus ITP, ini sifatnya autoimun dan tidak ada penyakit lain yang bisa dikaitkan sebagai penyebab trombositopeni. Dan sekitar 20% yang lain adalah secondary ITP, jadi kondisi trombositopeni yang berkaitan dengan penyakit-penyakit lain yang kemungkinan merupakan penyebab dari ITP itu sendiri. Jadi kita cukup mengetahui saja ini ITP-nya primer atau sekunder, tetapi secara tata laksana tidak ada perbedaan antara ITP primer atau ITP sekunder. Berdasarkan durasinya, jadi berdasarkan durasinya ITP itu dapat dibedakan menjadi newly diagnosed apabila dia terdiagnosis dalam waktu kurang dari 3 bulan, kemudian ITP yang persisten apabila terdiagnosis dalam waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, dan ITP yang kronik apabila dia terdiagnosisnya sudah lebih dari 1 tahun. Kenapa kita harus tahu ketiga fase disease duration ini? Karena kita kembali lagi ke tadi bahwa pada ITP yang terdiagnosis kurang dari 1 tahun, kemungkinan untuk mengalami remisi spontannya lebih baik dibandingkan ITP yang kronik. Kalau dulu dikenal pembagian berdasarkan durasinya ini adalah akut dan kronik dengan batasan waktu 6 bulan, tetapi dengan ASH di guideline yang baru ini dia menampilkan ketiga fase ini juga membedakan nanti terapi apa yang akan kita berikan. Dalam mendiagnosis ITP, kembali lagi sebagai klinisi, saya ingatkan anamnesis dan pemeriksaan fisik adalah hal yang sangat penting. Sign and symptom adalah hal yang sangat penting. Sebagian besar pasien ITP dia sifatnya asimptomatik. Kadang-kadang datang ke kita sebagai dokter menanyakan, kok saya sering muncul bintik-bintik merah dok, atau saya muncul sering lebam, atau muncul ada gambaran purpura, atau misalnya pada perempuan sering mengatakan menstrual bleeding atau perdarahan mensnya menjadi lebih lama. Atau ada juga misalnya pada kondisi yang agak lebih parah kok sering epistaksis. Nah ini juga kita harus pikirkan, kalau seandainya dari hasil pemeriksaan penunjang kita ternyata hanya trombosit saja yang turun kurang dari 100.000, kita harus memikirkan kemungkinan ini adalah suatu ITP.
Kalau kita korelasikan antara jumlah trombosit dengan sign and symptom yang muncul, dapat kita lihat bahwa pasien dengan trombosit di atas 50.000 cenderung tidak punya gejala atau asimptomatik. Tetapi hati-hati kalau seandainya trombositnya kurang dari 10.000, maka resiko untuk mengalami internal bleedingnya juga meningkat. Resiko internal bleeding yang paling kita takuti adalah perdarahan intrakranial. Ini pernah kita jumpai pada tidak banyak memang, tapi ada. Dan hati-hati juga terkadang pasien kita kurang aware terhadap adanya perdarahan pada intraabdominal, baik dari gastrointestinal tract maupun dari urinary tract. Jadi kita harus hati-hati kalau pasien kita sudah trombositnya di kisaran 10.000. Ini karena meningkatkan resiko terjadinya internal bleeding. Untuk menegakkan suatu diagnosis ITP, kembali lagi sudah saya katakan sebelumnya bahwa patient history dan family history itu wajib dilakukan. Physical examination juga jangan lalai. Dan yang penting juga adalah complete blood count. Jadi kita harus lihat complete blood count-nya apakah memang dia murni trombositopeni saja. Kita harus lihat apakah ada kelainan pada seri myeloid atau limfoid. Jadi complete blood count ini amat penting. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan bahwa kita wajib melihat peripheral blood film. Jadi gambaran darah tepi pada pasien ITP itu juga harus dilihat. Apakah kondisi trombositopeni ini memang pure trombositopeni atau ada suatu kondisi yang kita kenal sebagai pseudo trombositopeni. Jadi seolah-olah jumlah trombositnya rendah, kurang dari 100.000, tetapi begitu kita lihat pada gambaran darah tepi, terlihat bahwa trombositnya itu saling mengikat atau saling clumping satu sama lain. Jadi seolah-olah terbaca di mesinnya rendah, padahal jumlahnya itu normal. Dan di mana tempat bone marrow examination di sini, memang untuk ITP tidak lagi disarankan BMP sebagai suatu modalitas utama penegakan diagnosis. Tetapi BMP harus kita lakukan pada pasien dengan simptom yang bergejala sistemiknya jelas, atau kita curiga diferensial diagnosis yang lain, atau pasien yang tidak respon dengan pengobatan sehingga kita pertimbangkan splenektomi, atau kita hendak mengubah suatu modalitas pengobatan. BMP ini harus dilakukan. Jadi untuk menegakkan diagnosis sebenarnya ITP ini eksklusi dari seluruh penyebab trombositopeni yang lain. Nah, bagaimana terapinya? Terapinya kita harus melihat ini, apakah ada perdarahan, jumlah trombositnya bagaimana, usianya bagaimana, bagaimana lifestyle-nya, adakah resiko terjadinya perdarahan, serta kembali lagi patient preference. Nah, goal-nya kita tujuan utama pengobatan ITP adalah bukan untuk mencapai target trombosit yang tinggi, tetapi targetnya adalah bahwa pasien itu sifatnya asimptomatik, tidak ada gejala perdarahan dengan kadar trombosit 20-30.000, dan yang penting adalah bahwa pengobatannya harus meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Bagaimana dengan kalau kita menemukan pasien dengan ITP? Jadi kalau kita lihat yang menjadi batasan adalah cut off dari 20.000. Kalau trombositnya kurang dari 20.000 dan pasien baru terdiagnosis kurang dari 3 bulan, maka pasien harus kita rawat inap. Tetapi kalau seandainya trombositnya di atas 20.000, kita tidak harus kita rawat inap, pasien bisa kita observasi. Kemudian pasien mana saja yang harus kita berikan treatment? Batasannya adalah 30.000. Kalau seandainya trombositnya kurang dari 30.000 disertai dengan adanya perdarahan, walaupun itu perdarahan minor, maka pasien harus kita berikan treatment kortikosteroid. Tetapi kalau trombositnya di atas 30.000 dan asimptomatik, kita tidak harus memberikan terapi cepat-cepat karena kita berpikir masih ada kemungkinan mengalami remisi yang spontan. Terapinya, terapi lini pertama adalah kortikosteroid, di mana pada ASA dikatakan bahwa ini mampu laksana di kita dengan pemberian prednison dengan dosis 0,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari, dan dexamethasone 40 mg per hari selama 4 hari, itu bisa mencapai kadar platelet atau jumlah trombosit yang aman pada pasien-pasien dengan manifestasi perdarahan. Untuk melihat treatment respon, yang paling penting dilihat adalah durable respon. Jadi trombositnya di atas 30.000 dan dapat meningkat 2 kali dari baseline dalam waktu 6 bulan. Ini adalah yang menjadi target pengobatan sebenarnya. Kita nggak harus early initial, tetapi sebaiknya durable respon. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan terapi lanjutan atau second line, di mana yang menjadi pilihan adalah durable respon. Untuk subsequent terapi atau lini kedua ini nanti yang menjadi pilihannya tinggal rituximab sebagai anti-CD20, kemudian TPO reseptor agonis, ataukah pilihan terakhirnya adalah splenektomi. Jadi ini berdasarkan juga pilihan dari pasien. Ini nanti akan untuk berbagai kasus khusus pada pasien ITP akan disampaikan pada topik ketiga guru saya Dr. Norman yang akan menyampaikan.
Dan bagaimana prognosis pada pasien ITP? Jadi prognosis pada pasien ITP kalau kita lihat memang cenderung perdarahannya itu yang paling sering dikeluhkan adalah petehi dan bruising. Tetapi jangan lupa quality of life yang paling penting pada pasien-pasien dengan ITP, keluhan utamanya adalah fatigue. Jadi sering kali merasa lemas, lesu gitu ya, bukan perdarahan. Nah, kalau kita lihat dari jumlah length of stay-nya bahwa pasien ITP juga dari berbagai populasi usia cenderung dirawat lebih lama di rumah sakit dengan tingkat mortalitas juga yang lebih tinggi dibandingkan pasien populasi biasa. Sebagai take home message saya bahwa pemeriksaan fisik dan anamnesis ada sangat penting dan treatment goal kita bukan untuk meningkatkan jumlah trombosit, tetapi memastikan pasien tetap asimptomatik tanpa perdarahan dengan jumlah trombosit 20 hingga 30 ribu. Kembali lagi bahwa setiap pengobatan harus bersifat individualisasi dan berkaitan dengan pilihan dari pasien, accessibility dan kemampuan ekonominya karena obat-obatannya cenderung lebih mahal. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, silakan Dok. Terima kasih kepada pembicara pertama, Dr. Eti Sundarita, yang telah banyak sekali menyampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan patogenesis, manifestasi klinis, bagaimana cara menegakkan diagnosa, kemudian tata laksana pasien dengan ITP, bagaimana cara pasien dirawat jalan, rawat inap, dan kemudian yang paling penting barangkali apakah pengobatan yang rutin yang harus dijalankan pada pasien-pasien dengan ITP. Untuk berikutnya kita undang untuk pembicara kedua, yaitu Dr. Mediarti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, di mana akan menyampaikan mengenai the role of thrombophac in management of ITP. Ini adalah kurikulum vitae daripada Dr. Mediarti. Dr. Mediarti lahir di Palembang 4 April 1958. Riwayat pendidikannya spesialis penyakit dalam tahun 1997, konsultan hematologi onkologi mediknya dari FKUI tahun 2003, dan saat ini menjabat sebagai ketua bagian ilmu penyakit dalam FK Unsri Palembang. Kepada Dr. Mediarti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah mempercayai saya untuk membawakan topik mengenai L-Thrombopac pada terapi ITP. Juga kepada sponsor ya, PT Novartis.
sehingga terlaksananya simposium pada pagi hari ini. Juga terima kasih banyak kepada para peserta. Saya lihat masih bersedia ya, masih antusias mengikuti acara temu ilmiah penyakit dalam FK Unsri Palembang ini. Ya, ini saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Erti, pembicara sebelumnya, yang telah menjelaskan mengenai diagnosis dan tata laksana ITP secara gamblang ya, jelas sekali ya. Jadi topik saya di sini saya langsung ke ITP manajemen, di mana sudah dijelaskan oleh Dr. Erti tadi. Jadi terapi pada ITP ini hanya diberikan pada adanya active bleeding, ada perdarahan yang aktif ya, platelet count-nya di bawah 20.000, tergantung umur juga ya. Cuma kita lihat juga lifestyle daripada pasien, kemudian faktor risiko, dan ada efek samping atau tidak. Jadi di sini memerlukan memerlukan follow up semua, harus dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dijelaskan Dr. Erti tadi, sehingga dapat memberikan tata laksana yang baik ya. Jadi faktor-faktor untuk tata laksana daripada ITP ini banyak sekali, misalnya apa pencetusnya, kemudian aktivitasnya bagaimana, terus untuk karena kita bagian penyakit dalam ada komorbid ya, komorbidnya apa gitu ya, harus tahu ya. Kemudian toleransi obat sebelumnya bagaimana ya. Yang paling penting tadi kemampu laksanaan. Jadi kalau pasien misalnya untuk pasien yang tidak mampu, itu mungkin untuk yang saya bacakan di sini, saya bawakan pagi ini mungkin agak sulit ya, tapi sekarang kan ada dapat fasilitas dari BPJS. Ya, jadi tadi sudah disebutkan dimulai dengan kortikosteroid, untuk yang perdarahan aktif bisa diberikan imunoglobulin intravena, kemudian pada yang resisten boleh diberikan splenectomy, kemudian tadi ada rituximab bersama dengan thrombopoietin reseptor agonis yang akan saya bawakan hari ini. Ya, ini jadi pada keadaan tata laksana splenectomy, jangan lupa terjadi kasus venotromboembolism ya, dan sepsis. Jadi memang sangat hati-hati sekali kita untuk melakukan splenectomy. Salah satunya harus dilakukan BMP dulu tadi. Ya, saya masuk ke topik, yaitu thrombopoietin reseptor agonis. Ini bagaimana terapinya pada ITP. Jadi di sini pada ITP kronik dewasa ya. Tadi jadi kita ITP kronik ini untuk definisi kronik untuk ASH 2019 itu kan udah 1 tahun ya. Kalau dulu kan 6 bulan. Jadi di sini tujuannya untuk mengontrol jumlah trombosit, kemudian mengontrol respon daripada trombosit, mengurangi insiden perdarahan, mengurangi atau menyetop obat-obatan bila mungkin ya. Dan kalau bisa semua tindakan kita di sini harus dengan toleransi yang baik dan meningkatkan quality of life daripada pasien ITP tersebut. Jadi thrombopoietin itu adalah sudah dijelaskan oleh Dr. Erti tadi, adalah suatu growth factor endogenus ya, yang akan merangsang setiap tahapan daripada pembentukan trombosit pada hemopoiesis. Jadi mulai dari proliferasi, dari stem cell, dia menjadi induknya, diperlukan thrombopoietin, menjadi megakaryosit, diperlukan megakaryotin, baru masuk ke sirkulasi darah sebagai trombosit. Nah, sekarang thrombopoietin itu kerjanya di sini yang agonis ya. Jadi di sini thrombopoietin reseptor di luar sel membran ya, di luar sel membran. Sedangkan thrombopoietin reseptor agonis di sini ada 2. Satu L-trombopak, satu romiplastim. Ya, romiplastim ini dia kerjanya di luar sel membran. Ya,
kerja di sel membran, sedangkan L-Thrombopak sponsor kita pagi ini kerjanya pada sel membran, sehingga efektivitasnya menjadi pencegahan daripada antibodi yang menyebabkan trombopoietin tidak bekerja ini menjadi lebih baik. Ya, jadi karena ini kerjanya di sel membran, nih ya, dia kerja di sel membran, dia akan memacu Jack maupun RAS atau RAF di sini start itu sinyal transduksinya menjadi lebih aktif sehingga meningkatkan pembentukan produksi daripada trombosit ini yang dimulai dari pembentukan megakariosit seperti yang dijelaskan Dr. RT tadi. Nah, jadi L-Thrombopak ini sebagai second line pada kronik ITP pada dewasa ya. Jadi di sini sesuai dengan konsensus yang sudah disebutkan oleh Dr. RT tadi ya. Jadi L-Thrombopak itu masuk ke second di sini kita berikan bersama setelah rituximab ya. Rituximab di sini pemberian trombopoietin reseptor agonis ini grade A ya rekomendasinya ya. Nah, sekarang ini L-Thrombopak Clinical Trial Program. Jadi di sini ada studi RAISE ya, studi RAISE yaitu pasien ITP dewasa dengan trombosit kurang dari 30.000 diberikan L-Thrombopak dengan kontrol ya selama 6 bulan. Ini demografik daripada pasien dan hasilnya. Pada pemberian L-Thrombopak ini terjadi double dari peningkatan pada trombosit setelah minggu pertama pemberian. Sedangkan pada sustain responnya jumlah trombosit ini meningkat di atas 50.000 sejak 2 minggu setelah pemberian L-Thrombopak ya. Nah, di sini juga pasien dengan status splenektomi dan non-splenektomi juga sama ini efektivitas pada rebozetnya memberikan perbaikan yang stabil ya dibandingkan dengan kontrol ya. L-Thrombopak juga mengurangi resiko perdarahan dibandingkan dengan kontrol. Jadi di sini ya, ini kontrol reaksi perdarahannya di sini lebih tinggi daripada pemberian Thrombovac ya. Jadi di sini sudah mulai tampak minggu pertama daripada pemberian L-Thrombopak. L-Thrombopak juga memperbaiki quality of life dibandingkan dengan kontrol ya. Di sini kelihatan ya. Jadi quality of life-nya pada kontrol itu ini di bawah, ini quality of life setelah pemberian rebozet. Nah, ini ada juga studi extend yaitu L-Thrombopak extended dosing yang merupakan suatu studi open label yang memberikan follow up pemberian L-Thrombopak dalam waktu yang lama ya. Jadi di sini pasien pertama diberikan 50 mg L-Thrombopak ya, kemudian dilakukan penelitian secara sekuensial ya. Ini jadi di sini untuk memberikan toleransi pemberian L-Thrombopak yang lama ya. Jadi primary endpoint-nya itu yaitu untuk jumlah trombositnya sama efek samping pemberian, sedangkan secondary endpoint-nya yaitu untuk mempertahankan trombosit di atas 50.000 ya. Juga di sini untuk memperbaiki quality of life dan mencegah perdarahan. Jadi di sini tampak demografik daripada penelitian extend ini sendiri, di mana L-Thrombopak ini diberikan pada tahun pertama ya, itu pasien perbaikan itu 72%. Pada tahun kedua ini 180 pasien itu 60%, pada tahun ketiga itu 35%, pada tahun keempat 25%, pada tahun
kelima itu 11%, sedangkan setelah 6 tahun itu 6%. Jadi di sini tampak obat-obat yang lain biasanya yang diberikan kortikosteroid ya, yang itu untuk pertama terapi seperti dijelaskan oleh Dr. Erdi tadi, di stop atau dikurangi. Di sini sudah mulai 70% ya, 70%, sedangkan pada di sini sudah mulai dikurangkan itu, jadi kebutuhan atau kortikosteroidnya menurun sampai 52%. Di sini terjadi peningkatan quality of life daripada pasien itu. Pada pasien itu setelah mendapatkan terapi L-Thrombopak ya, jadi di sini terjadi peningkatan quality of life daripada penderita ITP yang mendapatkan L-Thrombopak. Nah, L-Thrombopak ini pada penelitian RACE itu dapat ditoleransi dengan baik ya, dengan hanya efek sampingnya sakit kepala, diare, nausea, tapi sedikit sekali ya. Jadi kontrol 33, ini 40 diare, nauseanya juga ada ya, 13%. Kemudian infeksi fatigue ini juga lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol. Nah, ini studi RACE juga ya, efek sampingnya itu umumnya dapat ditoleransi dengan baik ya, cuma berupa kelainan laboratorium daripada hati, yaitu terjadi peningkatan SGPT di atas 3 kali normal, juga terjadi peningkatan bilirubin di atas 1,5 kali normal ya. Nah, extend ini yang extend juga hampir sama ya, terjadi kelainan efek sampingnya itu kelainan pada hepar. Kemudian juga ada untuk extend ditemukan tromboembolism ya, jadi peningkatan kejadian daripada trombosis ya, tapi tidak terlalu banyak, ini 6% ya, 6%. Nah, jadi untuk extend yang penelitian sampai di atas 5 tahun, itu kejadian myelofibrosis pada sumsum tulang itu hanya sedikit ya, hanya sedikit. Nah, sekarang bagaimana dengan dosis daripada L-Thrombopak ini ya? Jadi di sini ada studi desain namanya repeat dose ini, di mana objektifnya untuk mengevaluasi konsistensi daripada respon dan safety daripada obat-obat ini setelah pemberian L-Thrombopak 4 minggu, 3 siklus ya, di sini 3 siklus. Jadi di sini demografiknya. Nah, tampak di sini bahwa L-Thrombopak di sini secara konsisten dan sustain konsisten dia meningkatkan trombosit pada ketiga siklus pemberian L-Thrombopak ya. Kemudian ini juga efek sampingnya, ini L-Thrombopak ini ndak terlalu jelek sehingga bisa ditoleransi ya, efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol. Ya, kemudian ada 2% itu ada pneumonia ya, juga 1% pasien itu menyetop penelitian karena adanya tahikardi dan sakit kepala. Ya, bagaimana cara pemberian L-Thrombopak ini? Ya, ini mungkin slide saya yang terakhir ya. Direkomendasikan untuk dosis pertama yaitu 50 mg per hari. Kita tunggu sampai 2 minggu. Kalau kurang dari 50.000 boleh ditambah 25 mg. Sedangkan kalau sudah 50 tapi kurang dari 50.000, ini boleh kita teruskan dosisnya ya. Boleh kita teruskan terapinya. Kalau sudah normal di atas 150 tapi kurang dari 50.000, bisa diturunkan 20 mg per hari. Tapi kalau sudah normal, kalau klinis tidak ada perdarahan, boleh di stop, dimulai dengan penurunan dosis 25 mg per hari. Ya, jadi summary dari saya,
L-Thrombovac untuk terapi second line daripada pasien kronik ITP pada dewasa itu efektif meningkatkan dan memelihara jumlah trombosit di atas 50.000 ya. Jadi tadi yang indikasi pengobatan dari STH yang 2019 itu kan 30.000. Jadi di sini respon daripada trombosit ini sangat baik ya, sangat baik sehingga mengurangi insiden perdarahan ya. Jadi pemberian L-Thrombovac ini mengurangi insiden perdarahan. Dan pada extend study, pada pemberian yang lama setelah dievaluasi, L-Thrombovac dapat ditoleransi dengan baik, di mana selama 8,76 tahun ini efeknya masih ditolerir dengan baik ya tadi pada penelitiannya. Jadi sudah diobservasi selama 8,76 tahun ya, studi extend ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua yang telah membahas mengenai tata laksana dari ITP secara lengkap dan juga membicarakan mengenai pengobatan ITP yang gagal pada first line. Dapat kita berikan obat-obat yang second line, dalam hal ini L-Thrombovac yang biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan kronik ITP. Untuk selanjutnya kita undang pembicara ketiga, Dr. Norman Jamaluddin, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, yang akan membicarakan mengenai cases experience in using of L-Thrombovac. Ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Norman Jamaluddin, lahir di Curup 22 Juni 1961. Saat ini sebagai staf divisi hematologi onkologi medik, Departemen Penyakit Dalam, FKUNSI Palembang. Di web pendidikannya menamatkan sebagai spesialis penyakit dalam tahun 2001, kemudian spesialis konsultan hematologi onkologi medik dari FKUNSI tahun 2010. Pada Dr. Norman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yeni ya, yang sudah memberikan informasi pendahuluan tadi. Terima kasih juga kepada panitia atas kehormatan kesempatan untuk menyampaikan topik pada pagi hari ini. Teman-teman sejawat yang saya hormati, apa yang saya sampaikan berikut ini adalah terkait dengan pengalaman kita dalam
menata laksana pasien-pasien dengan imun trombositopeni di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Sebagai pendahuluan ya, ini imun trombositopeni adalah suatu proses autoimun yang mana terjadi peningkatan destruksi daripada platelet dan tidak diimbangi adanya produksi ya daripada sumsum tulang, sehingga akan menimbulkan gejala perdarahan, fatigue atau berkurangnya kualitas hidup daripada penderita. Jadi pada ini ya, yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah salah satunya itu adalah jumlah platelet ya, kalau jangan sampai terlalu rendah. Juga perlu juga yang kita ikuti itu adalah seks wanita ya, karena kelihatannya pada seks perempuan ini gejala akan lebih berat ya. Juga kalau penderita juga expose dengan obat-obat non steroid anti-inflamasi drug gitu ya. Jadi barangkali ini juga harus dipertimbangkan pada waktu kita bertemu dengan pasien imun trombositopeni ya. Dibedakan atas primer ya, kalau tidak kita temukan penyebab-penyebab yang lain, dan sekunder kalau imun trombositopeni ini berkaitan dengan penyakit-penyakit yang lain seperti infeksi ataukah ada oleh karena faktor obat, penyakit-penyakit reumatoid ya, seperti lupus misalnya, atau limfoproliferatif misalnya seperti pada chronic lymphocytic leukemia. Jadi sebetulnya ya dalam keadaan normal ya, ini di sumsum tulang ya, sel megakaryosit yang kuning ini menghasilkan apa namanya nanti platelet ya. Ini ada terminal asam sialat ini ya. Di darah usianya kurang lebih 7 sampai 10 hari ya. Dengan bertambah maturnya usia trombosit, nanti yang sialat yang hitam ini lepas ya, nanti masuk ke hepatosit, sehingga dengan mudah di clearance oleh hati ya. Pada saat clearance oleh hati juga, hati biasanya akan mengeluarkan trombopoietin. Nanti trombopoietin ini nanti akan lagi berperan pada produksi daripada platelet atau trombosit di hati. Tetapi pada imun trombositopeni proses normal ini diganggu ya, baik oleh CD8 di sini ataupun auto antibody ya, yang dihasilkan dari sel-sel plasma, sehingga penghancurannya bertambah ya, baik di darah ya, di limpa ya, maupun di sumsum tulang ya. Jadi sel plasma menghasilkan auto antibody ya. Kemudian juga CD8 ya, juga langsung bisa menghancurkan platelet ini, sehingga produksi ini ya tidak mampu untuk mengatasi destruksi yang terjadi, sehingga terjadilah trombositopeni. Barangkali ini sudah dijelaskan tadi ya, ini adalah presentasi patofisiologi daripada imun trombositopeni. Saya langsung saja. Tujuan pengobatan kita adalah ya, mengurangi risiko perdarahan dengan cara meningkatkan jumlah trombosit ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. RT ya, harus individual ya, tergantung pada kondisi masing-masing pasien ya. Tergantung misalnya riwayat bagaimana perdarahan yang terjadi sebelum ini ya, ada risiko trauma atau tidak ya, atau juga perlu dipertimbangkan efek samping daripada pengobatan. Tadi Dr. Mediarti sudah menyampaikannya, kemungkinan risiko trombosis walaupun jarang pada pasien-pasien mendapatkan trombopoietin agonis ya. Kemudian prinsipnya ya, pengobatan ya, kapan harus dimulai gitu ya, dan kapan harus kita bisa hentikan gitu ya. Dan untuk pasien-pasien yang kronik ya, untuk pasien-pasien yang kronik ini ya, kita usahakan gunakan obat dengan dosis yang seminimal mungkin ya. Sedangkan pada yang emergency ya, maka kita mungkin membutuhkan kombinasi terapi ya. Dan tadi dikatakan juga ya, terapi yang awal yang agresif itu kadang-kadang juga menghasilkan respon platelet yang bagus, yang baik dan bisa berlangsung lebih lama. Nah, ya, kapan sebetulnya pengobatan dibutuhkan ya? Kalau terjadi manifestasi perdarahan atau ada trombositopeni yang berat di bawah 10.000 ya, atau pasien butuh prosedur ya, yang dimana prosedur itu membutuhkan jumlah trombosit yang dipersyaratkan. Misalnya kemarin itu pasien akan dilakukan misalnya pemasangan pacemaker gitu ya, itu butuh jumlah trombosit di atas 75.000 misalnya. Ini jadi hal-hal ini ya, perdarahan atau akan ada prosedur tertentu itu menentukan bagaimana sikap kita dalam memberikan pengobatan.
Nah, pengobatan itu ada dua macam, ada first line, ada second line ya. Yang first line itu adalah tadi sudah disampaikan kortikosteroid atau intravenous immunoglobulin anti atau intravenous anti RHD. Yang second line ada splenectomy ya, yang dari awal ya, rituximab ya, thrombopoietin reseptor agonis dan postamatinib. Nah, L-Thrombopac ya adalah yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah salah satu daripada lini kedua pengobatan imun trombositopenia ya. Ini ya agennya ya, pemberian secara oral ya, dosis 25 sama 75 mili ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada case ya. Nah, ini ya. Tadi saya kira sudah dibahas juga nih Dr. RT ya. Ini adalah pengobatan imun trombositopenia ya, yang reseptor TPO reseptor agonis L-Thrombopac ya, yang akan kita bahas pada siang hari ini, itu bekerja pada megakaryosit ya untuk pembentukan dan pematangannya ya. Respon kriteria ada komplit kalau serata 100.000 ya, perdarahan tidak ada. Disebut juga respon saja ya kalau di atas 30.000 atau meningkat 2 kali lipat dari nilai yang pertama. Disebut tidak respon ya kalau di bawah 30.000 atau peningkatannya di bawah 2 kali ya, dan disertai adanya perdarahan. Nah, yang penting adalah kalau ada emergensi ya, maka kita biasanya memberikan terapi kombinasi. Kortikosteroid intravena, IVIG, bahkan kadang-kadang diperlukan transfusi platelet ya. Dan sekarang juga muncul banyak literatur yang mengatakan ya bahwa second line ya, kalau memang perdarahannya berat ya, bisa diberikan lebih awal ya. Nah, ini barangkali saya langsung masuk pada case yang pertama saja ya. Ini seorang perempuan 22 tahun ya. Ini case yang baru semua nih, kebetulan case-nya yang baru-baru semua ya. Ini datang dengan lemas, perdarahannya pada gusi dan lebam-lebam pada badan. Pada pemeriksaan laboratorium ya 20 esoknya ya, itu kita temukan plateletnya 8.000 ya. Dengan anemi Hb 2,7 ya, bilirubin indirectnya 2,5 ya. Jadi kita assess dengan anemi hemolitik dengan imun trombositopenia ya. Karena ada kecurigaan pada penyebab lainnya juga ya, kita langsung yaitu lupus ya. Kita berikan transfusi WE 1000 cc untuk anemi hemolitiknya. Diberikan metilprednisolon 1 kali 62,5 mili ya. Kemarin kita periksa ANA dengan teskom ya. Kemudian besoknya tanggal 28 itu lemas dan gusi berdarahnya sudah berkurang ya. Tetapi penderita timbul mata kabur gitu ya. Nah, dikonsulkan ke bagian mata ternyata ada perdarahan vitreous dan perdarahan pada makula ODS ya, kiri kanan ya. Pada saat tanggal 28 itu juga platelet masih 9.000 ya. Tapi Hb sudah naik ya karena sudah ditransfusi, tapi platelet nggak naik ya, masih 9.000. Oleh sebab itu karena kita ragu tadi seperti disampaikan Dr. RT, walaupun tidak mestinya ya, tidak harus ya, tapi pada pasien ini kita lakukan bone marrow function ya dengan hasil adanya peningkatan sel-sel eritroid gitu. Sehingga kita assess akhirnya dengan lupus erythematosus, manifestasi AYHA, trombositopenia, perdarahan vitreous, perdarahan submakula ODS ya. Kita transfusi ya karena memang perdarahannya pada mata ya. Kita ragu ini yang tadi ya. Terus kita berikan transfusi trombosit 1 unit ya karena pasien merasa matanya bertambah ya. Metilnya diteruskan, nah kemudian kita masukkan L-Thrombopac ya dan obat-obat untuk sistemik lupusnya. Kemudian tanggal 1 Oktober itu perdarahannya sudah berkurang, pandangan mata kabur berkurang, laboratorium pada tanggal 1 ya, itu plateletnya sudah naik 344.000 gitu ya. Sehingga asesmennya masih sama seperti tadi ya. Kemudian karena sudah naik ini memang karena metilnya kita turunkan, L-Thrombopacnya juga kita turunkan ya. Obat-obat lain kita teruskan.
Jadi ini kita lihat kasus yang pertama itu bagaimana seperti yang disampaikan Dr. RT tadi ya, bahwa pada perdarahan yang seperti itu kita butuhkan corticosteroid intravena, kita butuhkan bahkan tromboparesis juga, kita butuhkan juga mungkin thrombopoietin agonis atau L-trombopak. Ini kasus yang kedua, laki-laki ini keluhannya lemah saja, mudah lelah ya. Tiba-tiba tidak ada perdarahan ya, keluhannya demam, membeli obat di warung ya, terus dibilang ke rumah sakit dikatakan oleh dokter trombositnya rendah, tapi perdarahan tidak ada sebetulnya. Ini labornya ya, turun ya 80.000, ini di daerah, ini bukan di Palembang, ini turun 24.000, turun 12.000, turun 8.000 ya. Kemudian tapi perdarahan tidak ada ya, jadi kita ingat tadi tidak ada perdarahan ya. Jadi tapi karena pasien nyampe juga ke rumah sakit Muhammad Husin, HB-nya masih bagus dengan platelet 8.000 ya. Jadi ini trombositopeni ya. Kita DD juga imunotrombositopeni dengan ITP dan viral infection ya. Kita dapat obat ini metil kita kasih ya karena pasien sudah datang ya. Dan besoknya itu platelet itu sudah naik ya 187.000 ya. Jadi pada case yang seperti ini sebetulnya kita tidak membutuhkan thrombopoietin agonis ya. Yang ketiga kita lebih cepat ya, ini pasien kejang ya, perdarahan, diabetes ya. Nah, di mata ternyata ada perdarahan mata, di neurologi diduga trombosis ya pada sinus venosus. Terus juga SLE gitu. Nah, tapi pada scan kepala itu ternyata multiple intracranial hemorrhagic ya. Jadi ada perdarahan kepala, ada perdarahan pada mata ya, lupus ya. Nah, ini dia ya, trombosit mulai dari 5.000 ya, diberikan terapi metilprednisolon ya. Terus diberikan L-trombopak ya, naik 2.000 ya, terapi kita teruskan ya. Naik berapa nih? 10.000 ya, naik 13.000 ya. Nah, terus pulang ya. Minggu depan datang dengan platelet sudah turun lagi menjadi 8.000 gitu. Jadi dalam hal ini ya, ini yang perlu dicatat ya, kapan kita harus bisa menurunkan tapering dari trombopak L-trombopak ini ya, karena harganya mahal ya. Jadi kalau di rumah sakit Muhammad Husin itu kalau sudah di atas 30 nggak dikasih lagi gitu. Jadi ini pertimbangan kita ya. Terus barangkali juga kita perlu untuk melakukan funduskopi ya pada pasien-pasien dengan ITP berat itu ya, untuk melihat mungkin ada perdarahan pada mata. Ini ya, saya cepat saja karena waktunya terbatas ya. Kasus 4 mahasiswi ya, belum menikah ya. Ya, ini plateletnya 27.000 ya, tapi dengan SGOT-SGPT 400-an ya. Diobati dengan metil saja, diperiksa ANA, marker hati ya. Besoknya itu kita lihat ya, dengan metil saja trombosit naik 414.000 ya, dan SGOT-SGPT-nya turun langsung ya, dari 400 jadi 100, terus besoknya sudah jadi normal gitu. Obatnya cuma dengan metil saja. Yang kasus kelima ini 21 tahun perempuan ya, ini dia ya, HB 3,5, hati-hati tadi Dr. RT bilang tentang ya, isolated thrombocytopenia, tapi pada pasien ini kita lihat apa? HB-nya 3,5, tetapi mikrositer ya. Jadi kita pertimbangkan itu waktu itu kita duga adanya ITP ya, yang menyebabkan perdarahan menstruasi menjadi banyak sehingga pasien jadi anemi ya, anemi mikrositer. Kita kasih langsung ini ya, metil ya. Terpaksa kita kasih thermoparesis ya, karena ada perdarahan tadi ya. Kemudian ini HB-nya ya. Setelah thermoparesis ini pengalaman kita ya, itu nggak naik ya, dari 8.000 cuma jadi 9.000 saja, jadi tidak banyak manfaatnya ya. Kemudian kita masukkan L-trombopak ya, 14.000 terus naik ya, jadi artinya cukup bermanfaat pada kasus ini gitu. Nah, tadi kita lihat ya, pada kasus-kasus yang tadi itu ada yang lupus, ada juga yang kita duga itu mungkin viral infection ya. Jadi pada pasien-pasien dengan trombositopenia ini kita perlu perlihatkan ya kemungkinan diagnosis ini ya. Infeksi, DIC ya, mungkin kelainan hati, hemolytic anemia, malnutrisi atau infeksi virus atau penyakit-penyakit lain seperti sistemik lupus ya. Oleh karena itu mungkin pada case-case kita perlu periksa ANA ya.
Nah, pada pasien yang tadi kita cuma periksa marker hepatitis, tapi ternyata markernya nggak ketemu ya. Tapi bisa saja bukan hepatitis ya, tapi mungkin Epstein-Barr atau yang lain yang kita tidak bisa lakukan pemeriksaannya ya. Kemudian sebagai kesimpulan ya, kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya secondary ITP ya. Setiap kali kita ketemu dengan pasien-pasien dengan imun trombositopenia, supaya apa? Supaya kita juga bisa memberikan obat untuk penyakit dasarnya ya. Kalau untuk first line memang kita menggunakan steroid ya, atau IVIG ya, atau anti RH, tapi ini memang harganya sangat mahal karena kita jarang menggunakan. Nah, pada emergency maka kombinasi steroid intravena, IVIG memang kalau memungkinkan ya, transfusi trombosit ya, dan pemberian trombopoietin agonis atau trombopak secara awal itu mungkin dapat kita pertimbangkan. Barangkali begitu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Dr. Yeni. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Norman yang telah menyampaikan beberapa kasus mengenai ITP. Memang kita lihat memang pengobatan untuk ITP ini individual sekali ya, jadi memang butuh seni ya dalam hal mengobati ITP ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita masuk di sesi diskusi. Telah kita undang 3 pembicara. Barangkali dari peserta sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan karena kasus-kasus yang di lapangan memang banyak ya mengenai
trombositopenia ini. Pertanyaan pertama barangkali kita lihat sini, ada pertanyaan untuk Dr. Erti ya. Pertanyaannya adalah pada pasien-pasien dengan newly diagnosis ITP dengan klinis purpura dan PTH, jika di rumah sakit tidak ada obat-obat seperti L-Trombopak, jadi bagaimana kita men-tapering mengenai kortikosteroidnya. Jadi untuk first line-nya kita berikan kortikosteroid, bagaimana cara kita men-tapering obat-obat tersebut ya. Mungkin itu untuk pertanyaan Dr. Eti. Kemudian yang kedua, pada ITP sekunder, apakah kita harus mencari etiologi ya, etiologi penyebab, bagaimana cara tata laksananya. Mungkin itu dulu pertanyaan untuk Dr. Eti, silakan. Terima kasih Dr. Yeni. Terima kasih Dr. Prajob atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, memang pada presentasi tadi dikatakan bahwa untuk yang newly diagnosed ITP, artinya ITP yang terdiagnosis pada kurun waktu kurang dari 3 bulan, maka first line treatment pilihannya adalah memang kortikosteroid. Kortikosteroid yang dicantumkan pada guideline sebenarnya tidak harus kaku gitu, harus dexamethasone atau prednisone. Jadi sebenarnya boleh steroid apapun, tetapi kita tetap menghitung dengan dosis ekuivalennya. Jadi kalau misalnya kita di rumah sakit kita punya prednisone, maka dosisnya adalah 0,2 sampai 5 mg per kilogram berat badan per hari selama 7 hari maksimal. Tetapi untuk dexamethasone, untuk kalau kita ingin meningkatkan jumlah trombosit dengan waktu yang lebih cepat, dapat menggunakan dexamethasone 40 mg per hari selama 4 hari saja. Tetapi kemudian baru kita akan lakukan tapering dengan cepat. Nah, untuk L-Trombopak sebenarnya tidak direkomendasikan untuk newly diagnosed ITP, tetapi L-Trombopak ini indikasinya adalah pada ITP yang kronik. Jadi pada pasien-pasien yang sudah kita treatment dengan pemberian steroid dalam waktu 1 tahun, dia tidak mengalami remisi atau tidak mengalami durable response, trombositnya tetap di bawah 30.000, maka boleh kita berikan L-Trombopak. Untuk pemberian steroid, seperti dikatakan tadi, dosis awalnya itu full dose-nya selama 7 hari maksimal. Kemudian kita harus evaluasi lagi bagaimana klinis pasien, apakah terjadi perdarahan. Kemudian kita juga harus mencari apakah memang ini ITP primer atau sekunder. Karena kalau ITP primer, kita naikin trombositnya, kita kasih obat sesuai dengan lini pengobatannya. Lini pertama biasanya dia akan naik sendiri. Tetapi kalau dia ITP sekunder, ini kalau kita tidak berikan terapi sesuai penyakit yang menyebabkan terjadinya trombositopenia, justru trombositnya akan susah naiknya. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua. Jadi dia bisa saja trombositopenia itu adalah gejala awal daripada penyakit sistemik yang lain. Misalnya pada pasien lupus yang paling sering kita temui, gejala datangnya trombositnya rendah dulu, tapi setelah kita anamnesis lagi, kita gali, atau pada perjalanan penyakitnya baru muncullah gejala-gejala penyakit sistemik yang lain. Biasanya kalau keterlibatannya sudah lebih dari 2 organ, kita harus berpikir ini kemungkinan ITP yang sifatnya sekunder. Dan terapinya sebenarnya tidak ada perbedaan antara ITP yang primer maupun sekunder, hanya saja pada ITP yang sekunder untuk terapi treatment utama penyebab penyakitnya itu harus ditreatment. Jadi misalnya ITP dengan lupus, maka obat lupusnya kita harus tetap kasih gitu ya. Sedangkan untuk mengontrol jumlah trombositnya, kita sesuai dengan klinis dan pilihan terapi, apakah dia newly diagnosed atau sudah kronik. Begitu, Dok. Oke. Terima kasih Dr. Erti atas jawabannya. Barangkali Dr. Prajob sudah jelas ya. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Mediarti mengenai kapan pemberian L-Trombopak kita bisa mulai setelah terdiagnosa ITP. Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama pemberian L-Trombopak itu pada ITP yang kronik? Nah, kalau misalnya kapan kita harus melakukan kombinasi terhadap pemberian obat-obat L-Trombopak itu? Mungkin itu saja pertanyaan. Silakan Dr. Mediarti. Ya, terima kasih ya kepada dokter penanya ya. Terima kasih Dr. Yani. Jadi L-Trombopak itu merupakan second line treatment ya. Jadi terapi pertama tetap adalah tadi kortikosteroid, kemudian IVIG ya. Jadi kalau tidak berhasil baru kita berikan L-Trombopak. Jadi kalau sudah dengan lini pertama tidak teratasi, baru kita masuk ke L-Trombopak. Kemudian berapa lama pemberian L-Trombopak pada pasien ITP kronik? Untuk kita
jelaskan ya, karena perbedaan yang sangat krusial ya antara kronik dan akut. Kalau dulu kronik itu kalau setelah 6 bulan terdiagnosis itu namanya kronik. Sekarang 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita, tapi tergantung dengan umur ya. Kalau untuk lansia tadi memang angka keberhasilannya enggak begitu baik ya. Tapi pada anak-anak tadi malah ada yang menjadi sembuh sempurna ya. Sembuh sempurna itu ada yang itu. Jadi kita berharap kalau belum kronik dia persisten, itu kita berharap dia bisa sembuh sempurna gitu loh. Jadi memang kita putuskan dia kronik 1 tahun. Kemudian kita memberikan L-Trombopak. Itu kalau dari studi RACE yang saya jelaskan tadi ya, 1 minggu itu sudah terjadi kenaikan. Itu boleh diobservasi 2 minggu dengan dosis yang sama. Kalau sudah tercapai nilai normal, diturunkan dulu dosisnya. Ya, kalau dari pemberian tadi memang dosisnya dimulai dengan 50 mg. Mulai dengan 50 mg, kalau 2 minggu tidak ada perbaikan, dinaikkan 25 mg lagi jadi 75 mg. Tapi kalau perbaikan dipertahankan dulu 2 minggu, kemudian kalau dia perbaikannya mencapai nilai normal, turun jadi 25. Ya, turun. Kalau tercapai 2 minggu, tercapai lagi nilai normalnya, diturunkan 25, 2 minggu boleh dicoba di stop. Itu ya kapan di stopnya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, ITP itu untuk usia dewasa, ITP itu sering tidak teratasi ya. Kadang-kadang dengan lini pertama, kemudian dengan masuk L-Trombopak juga tidak teratasi. Sebenarnya faktor pencetusnya dulu, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dr. Erti. Jadi untuk orang dewasa itu faktor pencetus, tolong untuk ITP paling banyak adalah infeksi. Mungkin pertama dehidrasi, kemudian yang kedua infeksi. Yang paling banyak kalau pasien sudah kita rehidrasi di rumah sakit masih nggak ada perbaikan. Infeksi itu biasanya yang paling umum adalah higiene di mulut. Jadi pada orang lansia atau pada orang dewasa itu banyak sekali sisa akar gigi. Itu merupakan faktor infeksi yang harus dikoreksi, yang menurunkan trombosit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk perempuan kecuali oral hygiene juga biasanya ada ISK. Jadi saya lihat itu teman sejawat itu pada males semua, ini PPDS saya aja males untuk periksa urin rutin. Urin rutin wajib diperiksa. Salah satunya terutama untuk pasien-pasien yang perempuan adalah ISK. Nah, kapan dikombinasikan dengan imunosupresan lainnya? Jadi sebenarnya ya, karena second line biasanya sudah dapat steroid duluan, tidak perbaikan dengan L-Trombopak. Tadi 2 minggu ada slide saya tadi, boleh di stop. Kortikosteroidnya boleh di stop setelah pemakaian L-Trombopak. 2 minggu boleh di stop atau dikurangi dosisnya, di tapering dulu. Ya, jadi kalau memang ini murni karena ITP primer, dia akan perbaikan. Tapi kalau ITP sekunder, seperti kata Dr. Erti tadi, penyakit yang primernya harus kita obati dulu. Jadi sekali lagi, penyakit primer itu paling banyak adalah infeksi. Ya, yang paling banyak menyebabkan trombositopeni juga adalah infeksi viral. Mungkin nanti ada simposium mengenai infeksi viral nanti, infeksi jamur, infeksi viral dan infeksi jamur. Ya, infeksi jamur itu paling banyak sekali itu menyebabkan pada ITP sekunder sehingga tidak dapat diobati. Ya, tadi kalau nggak salah di itu slide Dr. Erti itu ada salah satunya HIV ya. Ya, sebenarnya infeksi jamur juga menjadi perhatian. Mungkin itu Dr. Yani. Oke, terima kasih Dr. Mediarti. Tadi saya lihat ada kasus dari yang disampaikan Dr. Norman tadi, barangkali ada juga yang kombinasi ya. Kalau tidak saya kasus keempat atau kasus berapa tadi Dr. Norman ya. Jadi ada diberikan langsung kombinasi. Makanya itu yang disebut sebagai seni dalam memberikan pengobatan pasien-pasien ya. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Norman mengenai fungsi pemberian steroid pada ITP. Apakah untuk mencegah destruksi trombosit atau hanya merangsang trombopoiesis? Kemudian untuk L-Trombopak yang kapan kita memberhentikan atau kapan kita on off ya, begitu ya. Barangkali pertanyaannya sudah dijawab Dr. Mediarti juga tadi sebagian ya.
Kemudian apakah ada resisten terhadap reseptor TPO kalau kita terus-menerus memberikan. Jadi kalau kita sepertinya menyetop, kemudian memberikan obat-obatnya golongan elektrombofag ini, apakah ada risiko terjadi resistensi? Mungkin itu saja, Dr. Norman. Baik, terima kasih. Jadi terkait fungsi steroid pada ITP ya. Jadi ada 4 yang utama itu ya. Pertama, dia mengurangi permeabilitas kapiler sebetulnya ya, sehingga trombosit itu lebih tahan dia ya. Yang kedua, dia meningkatkan produksi antibodi ya. Menurunkan produksi antibodi, bukan ya, menurunkan produksi antibodi, sehingga kan antibodi ini nanti yang akan menghancurkan platelet. Kemudian ya langsung juga dia bisa menyebabkan peningkatan produksi platelet. Berikutnya adalah steroid ini juga berperan pada pada sel T ya, sehingga sel T-nya disupresi. Jadi kalau sel T-nya disupresi, maka penghancuran trombosit juga berkurang. Jadi sebetulnya banyak fungsi daripada steroid yang kita kenal sebagai obat dewa gitu ya. Kemudian untuk L-trombopag ya, tadi seperti sudah diterangkan oleh Dr. RT atau Dr. Widiarti tadi, kan ini kan second line sebetulnya, dan kita kan sebetulnya tidak butuh trombosit banyak-banyak betul gitu. Kalau sudah di atas 30.000 pun sudah oke sebetulnya. Jadi barangkali pertanyaan ini apakah ada resistensi? Mungkin bukan resistensi, tapi timbul efek samping. Timbul efek samping. Ya. Yang paling berat itu adalah trombosis ya. Ya. Jadi itu barangkali membatasi kita, di samping harganya mahal ya. Tadi pada case yang berapa tadi kan saya sudah naik di atas 30.000 ya. Berarti tidak bisa diberikan lagi kalau di rumah sakit Muhammad Usin ya. Datang seminggu kemudian itu sudah turun 8.000 gitu. Jadi barangkali memang kita bisa memberikan itu sampai 6 bulan misalnya, memastikan bahwa betul-betul dia durable itu bertahan gitu. Tetapi memang harga membatasi. Tapi barangkali kita punya punya cara-cara yang lain ya. Dan jangan lupa tadi di atas 30.000 itu sebetulnya sudah aman dan tidak perlu diteruskan lagi. Terima kasih. Mungkin Dr. Mediarti, silakan. Ya, silakan Dr. Mediarti kalau ingin ada yang ditambahkan. Barangkali sudah ya, jangan lupa yang saya bilang tadi, pencetusnya itu paling banyak, terutama untuk orang dewasa itu pada laki-laki dan perempuan sama. Oral hygiene ya, itu tolong oral hygiene dilihat benar, sama pada perempuan itu infeksi saluran kemih ya. Itu saja Bang Dokter ini. Ya, ini ada satu lagi ketinggalan pertanyaan. Kapan kita melakukan splenektomi ya? Jadi pertanyaannya sering sekali disampaikan, kapan kita splenektomi pada pasien-pasien dengan ITP? Dari Dr. Norman atau Dr. Mediarti? Ya, barangkali ini splenektomi itu kalau semua terapi lini pertama, lini kedua sudah kita kerjakan, ternyata trombositnya bertahan rendah ya. Jadi kita pikirkan harus kita lakukan splenektomi. Tadi dari Dr. RT udah dijelaskan, sebelum melakukan splenektomi kita harus menyingkirkan diagnosis banding yang lain dengan melakukan pemeriksaan bone marrow function ya. Jadi dari bone marrow function ini kalau memang dia ITP murni tidak ada kelainan. Tapi kalau ada kelainan dari bone marrow function, ternyata dia ini misalnya myelodysplasia syndrome atau misalnya suatu myeloproliferative neoplasm, tidak indikasi untuk dilakukan splenektomi. Tidak indikasi dilakukan splenektomi karena efek samping dari splenektomi itu yang paling kita takutkan adalah karena lien itu yang memproduksi antibodi ya. Jadi kalau kita lakukan splenektomi, antibodi itu sudah dikurang produksi. Apalagi kita di Indonesia ini hampir endemi malaria, endemi dan sebagainya, demam berdarah ya. Kalau tanpa lien itu berarti antibodinya sangat kurang diproduksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya splenektomi ini yang kita paling takutkan, biasanya pasca splenektomi pasti terjadi trombositosis. Nah, trombositosis ini menyebabkan terjadinya tromboembolism. Itu yang paling kita takutkan, ya. Jadi memang itulah yang paling kita takutkan, splenektomi. Kita sudah jarang sekali memberikan splenektomi.
ya, karena pasien ini kan dengan tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Erti adalah suatu autoimun. Jadi autoimun kan long life. Jadi bukan satu-satunya cara, ya, kecuali memang limpanya sudah besar sekali, kemudian trombositnya tidak naik-naik dengan lini pertama dan lini kedua sehingga memerlukan transfusi trombosit terus-menerus, itu baru diindikasikan, ya. Kemudian ini apa ya, kortikosteroid ya. Kortikosteroid sampai berapa lama? Ya sampai nggak ada autoimunnya lagi. Ya, jadi di autoimun itu yang saya bilang makanya bisa on off pada ITP. Ya, yang paling penting itu pencetusnya dulu apa? Pencetus penurunan trombositnya. Jadi kalau trombositnya lagi turun, yang kata Dr. Norman tadi, karena penyebab pertama adalah adanya destruksi adanya antibodi yang nempel di trombosit tersebut menyebabkan destruksi. Nah, itu obatnya steroid. Kemudian kortikosteroid ini tadi salah satunya menurunkan T-sitotoksik. T-sitotoksik ini yang menyebabkan lisis daripada trombosit ini. Nah, jadi selama trombositnya mungkin di bawah 10.000 mungkin kita pertahankan. Kalau sudah di atas 30.000 atau lebih, kalau tidak ada gejala perdarahan lagi, boleh di tapering, malah boleh stop kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak ada keluhan yang lain. Mungkin itu barangkali Dr. Norman mau nambahkan, silakan Dr. Norman. Ya, barangkali sama saja, artinya kalau kita splenektomi itu satu, risiko infeksinya akan tinggi. Yang kedua, sebetulnya kita harus uzon juga dengan ITP ini, dia bisa remisi spontan gitu. Jadi kalau memang tidak menjadi kronik, barangkali kita akan cancel dulu ya, kecuali kalau memang ITP-nya menjadi kronik, berdarah-darah terus, kita nggak mungkin lakukan yang lain, itu mungkin baru dipertimbangkan. Saya kira. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari narasumber kita. Karena waktu, jadi untuk diskusi kali ini kita selesaikan sampai di sini. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung disampaikan kepada narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, Dr. Nerti, Dr. Mediarti, Dr. Norman, atas ilmunya yang sangat banyak, yang mungkin para peserta dapat mengambil hikmah ya dari kasus-kasus ITP yang barangkali di daerah banyak sekali. Dengan trombositopeni kita tidak tahu ini diagnosanya apa, tapi ya semuanya kadang-kadang memang sudah diberikan kortikosteroid ya, biasanya seperti itu. Kalau sudah tidak respon lagi baru dia dirujuk. Itu yang artinya yang kita terima di rumah sakit kita seperti itu ya. Mungkin itu saja simposium yang ke-10 hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh PT Novartis Indonesia dan juga para peserta yang sampai saat ini masih bertahan untuk mengikuti simposium ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.